Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswaku. Hari ini Pak Tan akan kembali menjelaskan mapel PKN kelas 7 bab 3 episode atau sesi ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa di-subscribe dan like, kemudian dikomentari. Oke, sebelumnya Pak Tan belum menjelaskan ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Lanjut. Saya jelaskan, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai PPKI. Ada dua tugas, ya. Ada dua tugas. Yang pertama, ya, meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Oke. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Ingat-ingat ya, menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Yang satu, pengesahan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, pengesahan batang tubuh UUD 1945. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara lengkap. UUD 1945 terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Ya. Jadi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. 1. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. 2. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Ketiga, alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, sampai di sini Pak Tan menjelaskan materinya. Sesi 3, kelas 7 PPKN. Untuk selebihnya silakan bertanya, bisa di komentar, kolom komentar YouTube-nya Pak Tan. Jalan lanjut 30. Ini soal-soalnya silakan kalian kerjakan, kemudian dikirimkan ya. Saya tunggu. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah dan kecepatan ya saat menjelaskan. Ada 4 soal ini silakan dikerjakan. Semangat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.